Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang eksistensi limit dan kontinuitas fungsi. Jadi di dalamnya nanti kita akan belajar kapan suatu fungsi itu dikatakan memiliki limit pada suatu titik tertentu dan kapan juga suatu fungsi itu dikatakan kontinu pada suatu titik tertentu. Adapun materinya yang akan kita bahas adalah eksistensi limit, seperti apa syarat suatu fungsi itu dikatakan memiliki limit pada suatu titik tertentu. Kemudian, materi yang kedua adalah kontinuitas fungsi. Ini juga nanti kita akan mempelajari syarat apa saja yang harus dipenuhi sedemikian hingga fungsi itu dapat dikatakan sebagai fungsi kontinu pada suatu titik tertentu. Baru setelah itu ada latihan soal dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kita bahas satu persatu dulu eksistensi limit. Limit itu sendiri sebenarnya ada dua jenis ya. Ada limit kiri dan ada limit kanan. Limit kiri itu adalah limit dari suatu fungsi yang mendekati suatu titik tertentu tapi didekatinya dari kiri. Sedangkan limit kanan didekatinya dari kanan. Kalau untuk limit kiri berarti limit dituliskan ya atau dinotasikan dengan limit X menuju A dari kiri. Nah, tanda minus ini adalah makna dari limit X menuju A dari kiri suatu fungsi F. Sedangkan untuk limit didekati dari kanan digunakan simbol plusnya di situ. Jadi kalau ada A min di atas itu artinya adalah limit itu didekati dari kiri. Sedangkan kalau ada A plus di atasnya itu berarti limitnya didekati dari kanan. Contoh. Misalkan saya punya fungsi yang digambarkan seperti ini. Oke, fungsinya misal begini ya. Ini di titik X sama dengan 3 misalkan. Ini fx. Ini Y sama dengan 4. Yang ini sama dengan 1. Nah, sekarang kita mencari misalkan limit X menuju 3 dari kiri fx itu berapa? Kemudian limit X menuju 3 dari kanan fx-nya berapa? Oke, yang pertama dulu, limit X menuju 3 dari kiri, berarti didekatinya dari kiri. Dari kiri mendekati X sama dengan 3. Diperoleh nilainya kalau didekati dari kiri adalah ini ya. Sehingga nilai limitnya adalah sama dengan 1. Nah, sekarang didekati dari kanan. Berarti X sama dengan 3 didekati dari kanan. Kalau fungsinya sendiri berarti ini ya. Yang di atas ini didekati dari kanan sampai dia mendekati X sama dengan 3. Nah, di sini. X sama dengan 3 berarti dia hasilnya adalah 4. Jadi kalau untuk fungsi yang seperti ini, nilai limit dari X menuju 3 dari kiri, fx adalah sama dengan 1. Sedangkan limit X menuju 3 dari kanannya yaitu sama dengan 4. Atau saya beri contoh lagi. Misalkan saya gambarkan grafik lain lagi ya. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini X sama dengan 4, ini X sama dengan 7 misalkan. Yang di sini nilai Y-nya adalah sama dengan 1. Yang ini nilai Y-nya 1,5. Yang ini sama dengan 2. Dan yang terakhir sama dengan 3. Sekarang kita cari limit X menuju 4 dari kiri. Ini misalkan fungsi Gx ya. Dari fungsi Gx berapa? Limit X menuju 4 dari kanan Gx berapa?
Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Limit X menuju 4 dari kiri, berarti didekatinya dari kiri. 4 tapi didekati dari kiri, maka diperoleh fungsinya atau nilai fungsinya adalah yang saya lingkari ini, yang tidak lain dan tidak bukan bernilai sama dengan 1. Berarti limit X menuju 4 dari kiri fungsi Gx adalah sama dengan 1. Sekarang limit X menuju 4 dari kanan. Didekati dari kanan berarti ini belum 4, naik lagi ke sini. Nah, ini sudah sama dengan 4, maka diperolehlah titik yang di sini yang saya lingkari ini dan nilainya adalah 1,5 didekati dari kiri. Nah, sekarang kita bukan dekati ya, maksudnya mencari limit yang untuk setujunya. X sama dengan 7. X sama dengan 7 berarti kita dekati dari kiri. Dekati dari kiri berarti dari sini masih belum 7, masih belum 7, naik lagi belum 7, belum 7. Nah, ketika X mendekati 7, nilai fungsinya di sini adalah sama dengan 3. Sehingga limit X ketika menuju 7 dari kiri Gx hasilnya adalah sama dengan 3. Sekarang kita cari limit X menuju 7 dari kanan Gx. 7 dari kanan berarti didekati dari garis yang paling kanan ini sampai dia nilainya X-nya mendekati 7. Nah, di sini ya. Ini adalah ketika X-nya mendekati 7 dari kanan, nilai fungsinya adalah 2. Maka dapat disimpulkan limit X menuju 7 dari kiri Gx adalah sama dengan 3. Limit X menuju 7 dari kanan Gx adalah sama dengan 2. Itu kalau mencari limit kiri dan limit kanan. Next. Tadi contohnya sudah ya. Kemudian ini adalah eksistensi atau syarat dari suatu fungsi dikatakan memiliki limit pada titik tertentu. Saya besarkan dulu. Nah, syaratnya ada berapa? Syaratnya ternyata ada 3. Yang pertama, limit kiri itu harus ada, maksudnya harus eksis ya, dan nilainya harus berhingga. Jadi tidak boleh salah satu dari dua ini dilanggar. Artinya nanti tiba-tiba mendapatkan limit kiri yang tidak ada nilainya ataupun memperoleh nilai yang tak hingga atau naik terus sampai tak terhingga. Nah, itu dikatakan tidak memiliki limit kiri. Untuk syarat yang kedua sama, limit kanannya harus ada dan harus berhingga. Baru setelah itu syarat yang ketiga, limit kirinya nilainya harus sama dengan limit kanan. Tidak boleh berbeda. Kalau misalkan salah satu dari 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka dikatakan fungsi tersebut tidak memiliki limit di X menuju suatu titik tertentu. Jadi kalau tiga-tiganya ini dipenuhi, maka diperoleh limit dari fx di mana x-nya menuju A, baik dari kiri maupun dari kanan ya. Ini berarti sudah disimpulkan bahwa dia sama dengan nilai limitnya yaitu L itu sendiri. Jadi syaratnya ada 3, limit kirinya harus ada dan berhingga, limit kanannya juga harus ada dan berhingga, dan yang terakhir limit kiri harus sama dengan limit kanan. Oke, kita mungkin ambil contoh ya. Kalau yang tadi, nah yang tadi di sini limit kiri, saya ganti warna dulu. Nah, yang tadi limit kiri dengan limit kanan, limit kiri fx x menuju 3 dari kiri 1 ada dan berhingga dipenuhi. Limit x menuju 3 dari kanan fx sama dengan 4 ada dan dipenuhi. Berarti syarat 1 dan 2-nya terpenuhi. Sekarang bagaimana dengan syarat yang 3? Syarat yang ketiga bilang limit kiri meskipun ada dan berhingga harus sama hasilnya dengan limit kanan. Ternyata di sini kita peroleh limit kirinya adalah 1 dan limit kanannya adalah 4. Berarti syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Dengan kata lain, limit kiri ternyata diperoleh hasil yang tidak sama dengan limit kanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi f tidak memiliki
limit di X menuju 3. Atau di X sama dengan 3 dia tidak memiliki limit. Begitu juga dengan fungsi Gx, karena dia hasilnya tidak sama ya, jadi syarat 3 tidak terpenuhi, sehingga dikatakan tidak punya limit di X menuju 4. Ini tidak punya. Begitu juga ketika X-nya menuju 7. Tidak ada limit Gx untuk X menuju 7. Karena limit kirinya ada memang, tapi tidak sama dengan limit kanan. Oke, misalkan saya punya lagi contoh seperti ini. Saya punya gambar seperti ini. Nah, misalkan saya punya Hx seperti itu. Kita cari limit Hx di mana X-nya itu menuju 4 dari kiri, dan limit Hx di mana X-nya itu menuju 4 dari kanan. Kita lihat limit Hx didekati dari kiri, berarti dari bawah ya, didekati dari bawah sampai menuju X sama dengan 4, diperoleh nilai fx-nya adalah sama dengan 7. Berarti limit X menuju 4 dari kiri fungsi Hx sama dengan 7. Sekarang bagaimana ketika didekati dari kanan? Berarti limit X menuju 4 dari kanan, kita dekati dari kanan, berarti fungsinya dari atas, kan dari kanan, menuju X sampai X-nya sama dengan 4. Diperoleh juga hasilnya Hx-nya adalah sama dengan 7. Nah, untuk eksistensi limit kirinya ada dan berhingga terpenuhi, limit kanannya ada dan berhingga terpenuhi, sehingga syarat 1 terpenuhi, syarat 2 terpenuhi, dan syarat 3 limit kiri sama dengan 7 dan limit kanan sama dengan 7, dan ternyata syarat 3 juga terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X menuju 4 dari fungsi Hx adalah ada, yakni sama dengan 7. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan salah satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, maka dikatakan fungsinya tidak memiliki limit pada titik tersebut. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan titik limit itu tidak ada pada suatu fungsi? Jadi saya klasifikasikan menjadi 2 hal. Yang pertama, fungsinya naik atau turun tak terbatas, atau kita mendapati fungsi yang sepotong-sepotong seperti yang sudah kita sama-sama beri contoh tadi, bentuk fungsi yang sepotong-sepotong, atau fungsi yang naik tak terhingga. Contohnya kayak begini, misalkan fungsinya langsung naik ke sana terus habis itu di sini nilai X-nya sama dengan 2, kemudian nanti di sini X sama dengan 2-nya ada lagi seperti ini misalkan. Nah, untuk limit kirinya ini pasti sama dengan tak terhingga. Karena ada bicara tak terhingga pada limit kiri, maka dia dengan dapat dipastikan tidak memiliki limit pada X menuju 2, karena limit kirinya tidak hingga. Atau sebab yang lain adalah ketika fungsinya itu berosilasi sepanjang sumbu X. Nah, ini biasanya ketemu dengan misalkan yang fungsi-fungsi trigonometri begitu ya. Misalkan saya punya fungsinya berosilasi seperti ini. Dia tetap saja di situ, berosilasinya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menetapkan atau menunjukkan atau dapat menyimpulkan apakah fungsi Gx yang bentuknya seperti ini konvergen kemana. Misalkan yang di puncak ini adalah 3, yang di lembahnya ini adalah 1. Jadi kita tidak tahu apakah dia konvergen, bukan konvergen ya, limitnya itu adalah 3 atau limitnya adalah 1, karena dia selalu berosilasi, seperti itu ya. Itu penyebab suatu fungsi dikatakan tidak memiliki limit di suatu titik tertentu. Kemudian teknik integrasi, ada beberapa hal tentang perhitungan limit
atau penetapan nilai limit dari suatu fungsi-fungsi tertentu yang masih mudah, yang fungsi-fungsi yang tunggal dan masih sederhana. Yang pertama adalah limit X menuju suatu titik dari fungsi konstan, yaitu konstanta itu sendiri. Jadi yang disubstitusi atau yang dicari limitnya adalah yang X. Karena fungsinya adalah K dan tidak memuat variabel X, maka nilai limitnya tetap sama dengan K. Meskipun dia mendekati suatu titik tertentu berhingga ataupun mendekati plus atau minus tak hingga, hasilnya tetap sama-sama konstanta itu sendiri. Nah, berbeda halnya ketika kita punya fungsinya adalah X. Kalau yang tadi fungsinya konstan, sekarang fungsinya adalah X, maka nilai limit X menuju A-nya adalah tinggal mensubstitusi A pada X itu sendiri, sehingga hasil limitnya adalah A itu sendiri. Begitu juga ketika limit X-nya itu didekati menuju min tak hingga, maka hasilnya adalah min tak hingga itu tersendiri. Kemudian ketika mendekati plus tak hingga, maka hasilnya juga mengikuti plus tak hingga itu sendiri. Nah, berbeda ceritanya ketika limitnya fungsinya itu adalah super X dan X-nya itu menuju plus atau minus tak hingga, maka nilai limitnya adalah sama dengan 0. Diasumsikan kayak gini, misalkan kita punya satu roti mari gitu ya, kemudian kita bagi dengan orang satu provinsi. Nah, kira-kira satu orang itu dapat berapa bagian roti mari? Itu baru yang satu provinsi, belum yang misalkan satu Indonesia atau satu dunia. Padahal di sini X-nya menuju plus tak hingga, jadi bilangannya sangat besar sekali. Satu dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, maka nilai limitnya adalah sama dengan 0. Gitu ya logikanya ya. Next, selanjutnya bagaimana suatu fungsi itu dikatakan kontinu pada suatu titik. Ada syaratnya. Syaratnya kebetulan di sini ada 3, saya rangkumkan. Untuk yang pertama, ini ya, suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu pada titik x sama dengan a jika memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama adalah yang terkait dengan limit fungsinya. Apa saja? Yang pertama adalah limit fungsi dari titik x sama dengan a ada dan harus berhingga. Jadi limit fungsinya itu ada dan berhingga. Tadi syarat suatu fungsi dikatakan punya limit, limit kirinya harus ada dan berhingga, limit kanannya harus ada dan berhingga, dan limit kiri harus sama dengan limit kanan. Nah, ini semuanya harus dibuktikan pada syarat yang pertama. Dari satu syarat ini kalian harus membuktikan 3 syarat tentang limit fungsi tadi, terkait dengan limit kiri, limit kanan, dan apakah limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi ini yang harus dibuktikan, limit kirinya harus ada dan berhingga, limit kanannya harus ada dan berhingga, dan keduanya itu harus sama-sama bernilai L. L itu bisa berapa saja ya, jadi intinya limit kiri sama limit kanannya harus sama. Nah, ini untuk syarat yang pertama, suatu fungsi dikatakan kontinu. Syarat yang kedua, ini nilai fungsi. Artinya apa? Ketika kita substitusikan X sama dengan A ke fx, hasilnya itu harus ada dan harus terdefinisi serta harus nilainya berhingga. Jadi ini kita pakai atau kita manfaatkan teori pada materi yang sebelumnya, yakni tentang domain fungsi. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah bisa dengan cara mencongak mendefinisikan suatu domain fungsi atau fungsi-fungsi mana, nilai X yang mana yang tidak diperbolehkan untuk disubstitusikan kepada fungsi fx, nah itu akan sangat membantu ketika kita dihadapkan pada syarat kontinuitas fungsi yang kedua ini. Dan yang terakhir, kaitan antara limit dengan nilai fungsi. Kalau nilai limitnya sudah ada, nilai fungsinya juga sudah ada dan berhingga, maka langkah yang terakhir adalah membuktikan apakah nilai limit sama dengan nilai fungsi. Kalau sama, maka ketiga-tiganya dipenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi f itu adalah suatu fungsi yang kontinu di x sama dengan A. Tapi kalau misalkan ada salah satu saja dari 3 syarat ini yang tidak dipenuhi, maka f dikatakan discontinue atau tidak kontinu di titik x sama dengan A. Oke, kita lanjut pada contoh.
Misalkan saya punya fungsi fx. Fungsi fx-nya itu fungsi sepotong-sepotong ya. Yang pertama misalkan dia nilai fungsinya adalah 2x plus 1 ketika x sama dengan atau kurang dari sama dengan 4. Kemudian 2x tambah 1 ini ketika x kurang dari sama dengan 4, dan untuk x yang lainnya misalkan kita peroleh dia sama dengan 5. Nah, kita akan mengecek apakah dia memenuhi 3 syarat dari fungsi kontinu. Syarat yang pertama tadi apa? Syarat yang pertama adalah limitnya harus ada, harus eksis. Nah, limit ada ini sendiri ada 3 kriterianya. Kita cari limit kirinya dulu. Nah, limit kiri berarti limit yang didekati dari kiri. Limit x menuju 4 dari kiri fx berarti ambil yang kurang dari, sehingga diperoleh fungsi yang harus kita gunakan adalah 2x plus 1. Sehingga limit x menuju 4 dari kiri, fx-nya sudah berubah menjadi fungsi yang di atas ini, yakni 2x plus 1. Nah, sekarang tinggal disubstitusikan 4 ke x, sehingga menjadi 2 kali 4 ditambah 1, maka hasilnya adalah 9. Ada dan berhingga, sehingga limit kirinya ada ya. Kita cari limit kanannya. Limit kanan. Limit x menuju 4 dari kanan fx. Nah, karena ini didekati dari kanan, maka kita tidak bisa lagi menggunakan fungsi pada definisi yang pertama, tetapi fungsi pada definisi yang kedua, yakni yang nilai x-nya lebih dari 4. Dan di sini diperoleh fungsinya adalah fungsi konstan, yaitu sama dengan 5. Sehingga di sini limit kanannya adalah sama dengan 5. Kemudian syarat yang ketiga untuk eksistensi limit tadi apa? Limit kiri apakah sama dengan limit kanan? Ternyata limit kirinya 9 dan limit kanannya adalah 5, sehingga limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Sehingga untuk syarat yang pertama, apakah limitnya itu ada? Ternyata kita peroleh nilai limit x menuju 4 dari fx itu tidak ada. Karena syarat satu ini tidak terpenuhi, maka kita bisa katakan bahwa fungsi fx ini discontinue pada titik x sama dengan 4. Begitu ya, karena ada satu syarat yang tidak dipenuhi, yakni limit fungsinya tidak ada, yang disebabkan hasil limit kiri dan limit kanan dari x menuju 4 itu sendiri tidak sama atau menghasilkan nilai yang berbeda. Satunya 9 dan satunya sama dengan 5. Oke, saya berikan contoh satu lagi. Kita rubah sedikit saja fungsinya yang tadi. Fx 2x tambah 1 untuk x kurang dari sama dengan 4, dan x sama dengan 9 untuk x yang lebih dari 4. Caranya sama persis dengan yang tadi. Kita cari limit kiri dan limit kanannya dulu, yang pertama. Apakah limitnya itu ada? Nah, ini dibuktikan dengan mencari limit kiri dan limit kanan. Limit kirinya yaitu limit x menuju 4 dari kiri fx. Dari kiri berarti tadi kita pakai fungsi yang memuat kurang dari, karena kalau di kiri itu adalah yang kurang dari. Kayak gini ya, misalkan 4. 4 ada di sini. Nah, yang kurang di sini adalah 2x plus 1, untuk yang lebih di sini nilainya adalah 9. Nah, karena yang kurang dari didekati dari kiri ini artinya kurang dari, maka fungsi yang diambil adalah 2x plus 1. Sehingga di sini diperoleh limit x menuju 4 dari kiri 2x plus 1. Kita substitusikan x-nya sama dengan 4. 2 kali 4 tambah 1 hasilnya adalah 9. Nah, sekarang untuk limit kanan. Limit x menuju 4 dari kanan fx. Karena dia limit kanan, maka
didekatinya dari kanan. Sehingga dipakai definisi fungsinya yang fungsi konstan, yaitu yang sama dengan 9. Maka diperoleh di sini limit X menuju 4 dari kiri dari 9. Pakai teknik integrasi yang tadi, kalau misalkan dicari limit X menuju suatu titik, kemudian fungsinya adalah fungsi konstan, maka nilai limitnya adalah konstanta itu sendiri. Sehingga di sini nilai limitnya adalah 9 itu sendiri. Selanjutnya, apakah limit kiri sama dengan limit kanan? Limit kirinya 9, limit kanannya juga 9. Jadi kebetulan di sini kita peroleh hasil yang limit kirinya sama dengan limit kanan, yaitu sama-sama nilainya adalah 9. Sehingga syarat yang pertama adalah terpenuhi. Syarat yang pertama terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua, apakah nilai fx itu ada ketika x-nya itu sama dengan titik kontinuitasnya, yaitu sama dengan 4. Kita lihat, X sama dengan 4 ada di definisi yang mana? Di definisi yang pertama ya, karena di sini tadi adalah kurang dari sama dengan 4. Jadi yang sama dengan 4 ini menggunakan definisi fungsi yang pertama, yakni 2X tambah 1. Sehingga kita peroleh untuk fx-nya menjadi 2X tambah 1 dan kita substitusikan dia sama dengan 4 X-nya. 2 kali 4 ditambah 1 hasilnya adalah 9. Jadi untuk syarat yang kedua juga terpenuhi ya, karena nilai fungsinya ada dan berhingga, yakni 9. Syarat yang ketiga, apakah nilai fungsinya sama dengan nilai limit? Nah, tadi diperoleh dari langkah 1 bahwa limit X menuju 4 dari fx adalah sama, yakni 9. Kemudian nilai fungsi f di mana x-nya sama dengan 4 juga nilainya adalah 9. Sehingga nilai limit fungsi dapat ditemukan sama dengan nilai fungsinya. Jadi syarat yang ketiga juga terpenuhi. Di sini syarat ketiga terpenuhi. Karena syarat 1, 2, dan 3 itu terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi fx yang didefinisikan sebagai fungsi sepotong-sepotong tadi adalah suatu fungsi yang kontinu pada titik x sama dengan 4 gitu ya. Jadi tinggal dibuktikan saja step by stepnya. Jika ada satu saja yang tidak memenuhi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsinya discontinue. Tapi kalau tiga-tiganya terpenuhi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi fx-nya itu kontinu pada titik yang diminta. Nah, ini untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan. Di sini ada 4 soal, ada 3 subbab. Eksistensi limit ada 1 soal AB, kemudian teknik limit ada AB, ada kontinuitas ada 2 soal, dan 2 soal masing-masing mencari titik kontinu 31. Sedangkan untuk yang terakhir, kontinuitas yang terakhir adalah dapatkan titik-titik diskontinu dari fungsi tersebut. Jadi gunakan pengetahuan kalian pada domain dan range fungsi sedemikian hingga kalian bisa menentukan nilai X mana saja yang menghasilkan fungsi yang tidak terbatas atau bahkan tidak terdefinisi. Jadi tinggal dicari X-nya itu berapa sedemikian hingga fungsi fx-nya itu tidak terdefinisi atau mungkin menjadi tidak terhingga. Nanti monggo dikumpulkan pada jadwal yang nanti akan kita sepakati bersama. Oke ya, ini silahkan dikerjakan tugasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.